Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita jalan malam-malam ya, sambil saya cerita sedikit beberapa waktu ke belakang ya, lebih kurang setahun nggak sampai lah, sekitar beberapa bulan ke belakang itu. Berhubung memang channel saya sudah menyentuh angka 1000 subscriber ya, terima kasih lagi kepada teman-teman semua yang sudah subscribe. Banyak diantara rekan-rekan saya, teman-teman dekat ya, yang memang mungkin ada interest dengan YouTube itu bertanya, apa ya caranya atau bagaimana sih caranya untuk memulai suatu channel YouTube. Nah, jadi karena beberapa yang bertanya, saya waktu itu jawabnya belum clear. Kali ini saya akan coba sampaikan berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman ya. Karena memang kalau mau dipelajari ada, bahkan beberapa waktu ke belakang ini dari programnya pemerintah Republik Indonesia, itu dari program prakerja, bahkan ada kelas YouTube ya. Jadi menurut saya sebenarnya sih nggak perlu ada kelas, karena memang dari YouTube sendiri sudah ada menyediakan namanya YouTube Creator Academy. Nah, nanti linknya saya bagi di bawah ya teman-teman ya. Untuk pertama sekali yang harus ada itu adalah akun Google. Nah, zaman sekarang rata-rata handphone kita di Indonesia ini sudah menggunakan Android. Memang ada yang iOS ya dari Apple, tapi khusus yang Android itu memang pasti menggunakan Google sebagai dasar untuk menggunakan handphone. Karena mungkin sepertinya Android ini sudah ada kerjasama dengan Google ya. Coba perhatikan, setiap handphone Android itu pasti sudah ada Google-nya. Yang kawan-kawan perlu lakukan selanjutnya adalah menyiapkan akun YouTube-nya. Nah, jadi setelah punya Google, coba login ke websitenya YouTube, itu di www.youtube.com. Nah, jadi kalau si Sartika Sinaga itu bilangnya YouTube, jadi bacaan yang sebenarnya itu adalah YouTube. Nah, setelah masuk, pertama-tama yang kawan-kawan harus lakukan adalah menyiapkan cover. Jadi kalau kita masuk ke website ya, dari website ya, bukan dari aplikasi handphone, itu di bagian atas layar itu muncul ada gambar, kemudian ada nama channel, itulah di belakang itu cover. Siapkan covernya, usahakan yang menarik dan berkait dengan video-video yang akan kawan-kawan upload, atau mungkin tema-tema yang akan teman-teman tampilkan di channel teman-teman semua. Kemudian pilihlah nama channelnya, terserah namanya apa. Kalau saya sih milihnya nama sendiri ya, karena memang di channel saya itu saya cerita tentang saya dan keluarga saya, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya telah jalani, pelajaran-pelajaran yang mungkin saya bisa bagi ya, hal-hal terkait dengan kehidupan saya lah. Jadi itu saya menggunakan nama saya pribadi. Ada yang mungkin channelnya untuk game, dia buat nama channelnya game, mungkin seperti apa gaming gitu, umpama contoh Arif Gaming atau Arif PUBG atau apa gitu. Ada juga mungkin yang membuat pakai tambahan dapur, umpamanya dapur Doni gitu. Jadi di channelnya itu dia menceritakan, dia akan berbagi resep-resep atau mungkin tips-tips cara memasak dan lain-lain seperti itu. Nah, dari setelah cover baru kawan-kawan siapkan logo. Logo itu kalau umumnya sih ada yang pakai foto sendiri, ada juga yang pakai lambang atau mungkin gambar. Nah, kalau channel saya ini kawan-kawan bisa lihat itu yang huruf A dan huruf H, itu adalah logonya saya. Huruf AH warna hitam, kemudian backgroundnya warna merah. Baru setelah itu deskripsi channel itu teman-teman isi dulu, isi selengkap-lengkapnya, isi mewakili channel yang teman-teman bangun ya. Seperti tadi contoh, kalau seandainya cerita tentang resep ya, ceritakan di situ bahwa channelnya akan bercerita tentang resep, tips-tips masakan, kemudian mungkin alat-alat masak yang baik ya, dan lain-lain lah yang berkaitan semua. Atau yang tadi gaming ya, bisa dibuat cerita gaming segala macam, dan tambahkanlah seandainya memang teman-teman sekalian mau promosikan
media sosialnya bisa disampaikan, follow ya begitu, atau mungkin ikuti media sosial saya, baru cantumkanlah apa yang Instagramnya, YouTube Facebooknya, Twitternya, apapun yang kawan-kawan mau tampilkan, tampilkan di situ. Nah itu paling basic ya. Setelah kawan-kawan masuk, siapkan channelnya dari cover, logo, deskripsi. Nah baru dari situlah kawan-kawan mulai membuat channel YouTube. Itu kawan-kawan sudah punya channel YouTube, uploadlah videonya itu sesuaikan dengan channel tadi. Karena memang yang saya dapat ya dari YouTube Creator Academy, konsistensi salah satunya, selain dari jadwal upload umpamanya yang seminggu sekali atau setiap hari, atau yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali, konsistensi tema juga itu berpengaruh ya. Jadi kalau temanya kita itu masak, tiba-tiba kita rubah ke gaming, video yang kita upload gaming ya, itu nanti teman-teman semua yang menonton, teman-teman semua yang mau subscribe tuh bingung, ini channelnya apa sih, apa game atau apa gitu loh. Nah ini saya juga sudah dapat, sebelum saya pelajari YouTube Creator Academy, saya sudah alami ini dengan cara yang pahit. Artinya apa? Saya waktu itu hanya mencoba. Saya awalnya dari video touring, karena dulu saya hobi touring, saya rubah jadi lagu-lagu, nyangkut, view-nya nggak ada. Karena emang yang mensubscribe saya waktu itu adalah teman-teman yang hobi touring gitu kan. Saya rubah lagi ke game, tambah subscriber, tapi hanya di video-video game aja yang naik penontonnya gitu loh. Yang orang mau menonton hanya di video-video game, tapi giliran masuk video yang lain, saya balik lagi video saya touring, itu gak ada yang nonton. Nah itu saya sudah alami sendiri, saya alami secara real. Jadi artinya kalaupun mau bermacam-macam ya, ubahlah channelnya itu sebagai channel harian, daily life. Jadi ada pernah orang ngomong ke saya, kok channel kamu macam-macam, isinya nggak satu tema. Ya itu benar, sangat benar sekali saya bilang. Tapi saya balikkan, kalau saya temanya bukan tertentu, tema saya itu adalah kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya pernah ikuti, itu yang saya share. Saya lagi di mana, saya bagi kawan-kawan semua. Oh saya lagi di sini nih, inilah videonya. Yang belum pernah mungkin bisa lihat. Nah ini, jadi itu loh pentingnya channel. Jadi kalau bahasanya di YouTube itu adalah channel identity, sampai nanti orang kenal kita gitu. Kalau seperti saya, orang kenal apa? Si Arif, oh itu anak Medan, atau sorry itu si Marga Harahap yang merantau hidupnya. Oh dia di perantauan seperti itu. Nah itulah, kalau mau melihat orang perantauan dari Sumatera Utara seperti apa, nah lihatlah tuh di Arif. Nah contoh ya seperti itu. Atau ada yang ngomong nanti, oh ngomongin channel game, oh itu si Anu, jadi dia sudah dikenal dengan itu gitu. Nah sampai saat ini beberapa video ke belakang saya lebih banyak cerita tentang kota Medan, karena sekarang saya sudah kembali tinggal di kota Medan. Itu yang dikenal orang gitu kan. Nah jadi untuk memulai cukup itu saya bilang, jadi nggak usah ribet-ribet, kawan-kawan nggak usah repot, nggak usah bingung, siapkan dulu itu. Nah baru nanti masalah nambah mencari viewer, menaikkan subscriber, itu bermacam cara ya. Ada cara yang tanda kutip ya halal, ada yang caranya makruh ya, antara halal dan haram, ada juga yang caranya benar-benar haram. Nah, haram artinya tidak disetujui YouTube sebenarnya, tapi tetap dilakukan. Nah itu semua bisa kawan-kawan dapatkan di YouTube Creator Academy. Karena memang yang saya sendiri pun sampai saat ini masih dalam tahap mencoba terus mengaplikasikan apa yang diajarkan di YouTube Creator Academy. Salah satu poin pentingnya tadi saya sudah sampaikan ya, channel identity dari tema. Baru yang keduanya tadi yang saya sudah sampaikan juga sebelumnya, itu mengenai konsistensi upload. Jadi kawan-kawan usahakan waktunya semampu teman-teman biasa. Kalau yang kerja mungkin di sela-sela kerjanya, artinya mungkin bisa hanya mampu tuh seminggu sekali paling banyak gitu. Karena kalau setiap hari pasti nggak terkejar. Nah untuk yang memang mau fokus di YouTube, ya silakan teman-teman bisa buat setiap hari satu. Nah usahakan juga video yang diupload itu jangan asal upload gitu loh.
usahakan video yang diupload itu memang berkualitas. Karena apa? Kalau video-video kita itu kurang berkualitas, YouTube tidak akan merekomendasikan. Nah, itu setelah kawan-kawan masuk ke YouTube sudah mulai aktif, coba dilihat di YouTube Studionya. Itu ada statistik rekomendasi YouTube, pencarian YouTube, pencarian Google. Jadi sumber penonton video kita itu bisa terlihat dari sana. Ada berapa banyak yang menonton, dari mana negaranya, dari mana jenis kelaminnya apa, umurnya berapa. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, seperti saya sekarang ini, saya tahu kawan-kawan saya Arif Harahap yang subscribe saya itu umumnya 80% itu berumur di antara 25 hingga 45 tahun. Artinya itu bukan anak-anak, bukan cencen-cencen ya kalau bahasa Medannya. Jadi saya nggak mungkin kasih ke kawan-kawan semua, kawan-kawan saya itu video-video yang orang joget-joget atau mungkin anak-anak ngeprank. Karena yang suka-suka lihat video ngeprank itu kan memang anak-anak muda. Sementara penonton saya itu bukan, ya masih muda ya. Saya bilang 35 sampai 55 itu masih muda ya. 25 ke 35 masih muda. Karena saya juga masih muda. Jadi jangan khawatir. Yang lebih muda maksud saya. Kan enggak, itu hanya yang menyukai itu anak-anak kuliahan atau mungkin yang baru-baru tamat itu paling suka video-video ngeprank. Nah, jadi kita harus kenali siapa penonton kita, yang disukai orang dari kita itu apa, video seperti apa, itu yang kita upload. Nah, itu salah satu cara untuk menaikkan subscriber, menaikkan viewer. Nah, sementara untuk menaikkan view juga itu ada beberapa, termasuk bahasa di Creator Academy itu adalah shareable. Orang menonton video kita itu ada ingin mau nge-share, ada rasa ingin membagi ke yang lain. Lihat nih videonya si ini nih, ini bagus nih, atau ini berilmu ini ada pengalaman nih di sini, atau ini ada hiburannya di sini. Nah, yang penting juga adalah apa? Searchable. Searchable itu bahasa kitanya itu adalah dapat dicari. Nah, ini connectnya ke SEO, ke Search Engine Optimization. Di YouTube itu ada 3 poin penting kawan-kawan yang harus jalani untuk videonya agar bisa searchable. Pertama, judul. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, tag. Tag ini bukan hashtag ya. Jadi kalau kawan-kawan upload video di YouTube, itu nanti ada di form uploadnya itu ada judul, deskripsi, kemudian di paling bawah sekali itu ada dalam satu kolom judulnya tag, TAG bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia penanda mungkin ya, karena YouTube saya bahasa Inggris tampilannya. Usahakan itu adalah kata-kata kunci yang memang dicari. Jadi umpamanya saya cerita jalan-jalan di kota Medan, kata kunci yang paling dicari di Medan itu apa? Seandainya, ini contoh ya, saya belum riset ya, seandainya yang paling dicari itu adalah lapangan Merdeka, saya harus masukkan di situ. Tapi jangan sampai berbohong ya, artinya jangan sampai kita cuma mencari perhatian tapi sebenarnya videonya enggak. Jadi yang berkaitan video, jadi saya touring, saya keliling kota Medan, di video itu saya melewati lapangan Merdeka Medan. Nah, itu bisa poin. Saya buat judul keliling kota Medan lewat lapangan Merdeka Medan. Nah, itu satu kata kunci. Di deskripsi jangan lupa buat juga ya, jalan-jalan keliling kota Medan melewati lapangan Merdeka Medan. Nah, gitu terusnya sampai di tag juga harus masukkan lapangan Merdeka Medan. Dengan itu kemungkinan video kawan-kawan akan dapat dicari dari pencarian Google ataupun pencarian YouTube. Oke kawan-kawan, untuk memulai channel saya sudah sampaikan, silahkan dicoba bagi teman-teman semua yang berminat. Bagi yang masih mau belajar dulu, silahkan lihat di YouTube Search Academy, YouTube Creator Academy, nanti saya bagi di bawah linknya. Dan bagi yang pingin video aplikasi-aplikasi editing, nanti saya juga bagi linknya ya. Yang pastinya namanya aplikasi itu ada yang bisa dicoba dulu tanpa bayar, ada yang harus beli langsung, jadi tinggal kawan-kawan pilih ya. Silakan lihat di bawah, saya akan bagi linknya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada lagi tips yang bisa saya share ke kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.